Halo semuanya, balik lagi di channel Motor.id. Kali ini kita bakal ngebahas Neta V2. Mobil ini meluncur 2024. Dan sekarang udah 2025, gimana sih rasa berkendara dan apa aja fitur-fitur yang ditawarin dari mobil ini? Tonton terus videonya sampai habis. Oke, jadi Neta V2 ini pertama kali dikenalkan di PEV 2024. Setelah Neta V2 launching, akhirnya muncullah Neta X di Gias 2024. Ngomong-ngomong Neta V2, model ini merupakan model upgrade dari Neta V. Jadi kalau kalian sebelumnya tahu ya, Neta itu pertama kali hadir di Indonesia membawa Neta V, lalu V2, lalu Neta X. Mobil ini dibanderol dengan harga 299 juta on the road Jakarta. Apa aja sih upgrade-upgrade yang dilakukan Neta ke Neta V2 ini? Jadi model ini merupakan model upgrade dari Neta V. Upgrade-annya cukup banyak dan cukup signifikan. Mulai dari suspensinya dia udah upgrade dari yang sebelumnya Neta V. Lalu juga dari eksterior juga dia sedikit berbeda, apalagi di lampu belakangnya. Walaupun dari segi desain depan hampir tidak ada bedanya sih. Nggak cuma itu, mobil ini juga hadir 9 fitur ADAS. Mulai dari front collision warning, lane keeping assist, dan adaptive cruise control. Lalu gimana sih interior dari mobil ini? Oke, masuk ke interior, mobil langsung nyala. Oke, dari segi interior juga sama, hampir nggak berbeda banyak dari Neta V. Speedometer masih sama dan layarnya juga masih sama. Dan dia juga di sini ada wireless charger. Ini nggak semua orang tahu ini wireless charger. Gue juga baru tahu tadi karena nggak ada logonya di sini. Lalu dia juga ada armrest ini dengan penyimpanan kecil di sini. Ada slot penyimpanan juga, 2 cup holder di sini. Di pintu juga ada 1, juga ada 4 total di depan. Soket 12 volt, USB A, dan hazardnya di sini ya. Dan dia ini di sini rata. Jadi kalian yang suka naruh tempat sampah mobil yang bisa ditaruh belakang bisa taruh depan sini. Terus di sini juga ada ruang penyimpanan lagi, soft closing, soft opening. Nah di sini juga di panel dashboardnya dia ada nuansa warna coklat, menambah kesan kemewahan. Nah di kemudinya dia ada garis merah nih mengingatkan gue sama mobil WRC sih. Dia ada check mark warna merah ini untuk ya biar kesannya racingnya ya, padahal ini bukan mobil balap. Dan bentuk setirnya dia kecil, agak mengotak. Kenapa begitu? Kenapa dibikin kotak? Karena setirnya tidak bisa di-adjust. Jadi kita nggak bisa ngatur naik turun maju mundur ya. Jadi supaya kita keluar masuk mobil ini gampang, bawahnya dipapras, jadi rata. Tuas transmisinya sama kayak mobil listrik kebanyakan nih. Transmisinya dari kanan, di kiri ini wiper dan sen. Di layar speedometernya ini menampilkan berbagai banyak informasi, mulai dari transmisi, kecepatan, kapasitas baterai, sudah berapa persen gitu ya, sama total jarak tempuh yang bisa dilalui mobil ini. Klaimnya Neta mengklaim mobil ini mampu berjalan hingga 399 km, ya kita buletin lah 400 km dengan metode penghitungan CLTC. Lalu di sini layar instrumen clusternya ini yang paling menarik. Coba sini mendekat. Di sini pengaturan begitu banyak ya. Cuma sayangnya dia nggak bisa Android Auto, cuma bisa Apple CarPlay. Di sini, tapi dia udah bisa Bluetooth kok. Connect Bluetooth ke HP. Untuk hiburannya hanya sebatas itu sih, sama radio basic lah ya. USB, radio, Bluetooth. Sama ya ini nelpon biasa. Nah ini pengaturan untuk mobilnya. Jadi kayak Neta X pengaturannya itu lebih banyak ada di layar. Mulai dari mode berkendara. Mode berkendara cuma 2, normal sama sport. Sama single pedal, ini maksudnya pedal ya. Jadi kaki kita nggak perlu pindah-pindah gas sama rem. Sama ini energy recovery-nya ada 3 level. Electric stability control. Sama ini ada start up mode, dan yang paling menarik dan yang gue suka di sini dia ada pedestrian alert tone. Ini sebenarnya suara artificial dan dia ada 2 mode suara. Ini kalau dimatiin ya, ini ada yang teks, suaranya kurang lebih kayak gini.
Dan kalau yang engine suaranya gini. Kayak suara mesin diesel ya. Cuma sebenarnya bukan sebuah kekurangan, malah ini salah satu kelebihan. Cuma pengaturannya ini kita nggak bisa milih, pilihannya nggak banyak yang engine. Mungkin kalian mau ganti suara jadi suara mesin V8, mungkin kalau bisa di-download enak sih. Dan suara pedestrian ini hanya nyala ketika kecepatan di bawah 40 km per jam. Jadi kalau udah di atas ya udah mati. Asumsinya kalau di jalan tol ngapain orang perhatiin mobil lewat kan, udah pasti ngebut dan orang udah pasti ini lebih sering dipakai kalau di kemacetan. Dan memang mobil listrik kebanyakan dipakai untuk di perkotaan. Lalu di sini ada charging setting, ini informasi baterai, tapi tidak bisa menjelaskan energy flow-nya, kapan regeneratif, kapan menyalurkan tenaga dan lain-lain. Lalu ini ada ADAS-nya bisa front collision sistemnya bisa dimatiin. Terus nih peringatan dan lain-lain. Oh iya, mobil ini nggak ada blind spot monitoring ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau ini informasi penggunaan mobil. Jadi seberapa irit kita pakai mobil. Nih ada kurvanya juga. Gitu. Lalu di sini AC-nya ada elektrik. AC-nya elektrik single zone. Nggak apa-apa sih, mobilnya juga kecil kok. Oh iya, gue lupa nambahin tadi. Walaupun head unitnya ini semua pengaturan ada di head unit, yang mana itu nggak ada tombol fisik, tapi Neta masih ngasih shortcut kayak ini nih yang paling sering kita pakai. Kayak mode berkendara, power tailgate system, vehicle power, AC di bawahnya. Jadi lebih gampang lah kita nyarinya. Oh iya, tadi gue lupa bahas kursinya nih. Kursinya gue suka. Dia nggak pakai jok pocong. Biasanya mobil-mobil kayak gini pakai jok pocong kan. Ini enggak. Dengan siluet dibilang sporty juga enggak ya. Sebenarnya joknya biasa aja, cuma dia sini ada lumbar, jadi kalau kita nikung masih kesangga dengan baik. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari mobil ini. Dibilang sempit juga enggak, dibilang lega juga enggak, tapi masih tergolong cukup lah. Ini kan tadi pengaturan posisi gue duduk, masih ada space. Di sini juga ada kantong juga di sini. Kantongnya nggak begitu banyak sih, dan dia nggak ada armrest di sini, tapi nggak apa-apa. Sama tadi gue lupa bahas. Yang menarik dari Neta, selama gue pernah nyoba Neta, yang paling menarik itu ada di kuncinya. Kalau kemarin Neta X itu kunci segede Oreo, ini kuncinya Neta V, jadi fidget spinner. Jadi kalau kalian gabut ya, bisa buat zikir. Cuma gue bingung deh kalau kunci-kunci kayak gini, kan kunci keyless ya. Kalau gantungan kuncinya tuh gimana ya, ngegantung di rumah gitu. Biarin aja di celana. Oke, balik lagi ke mobilnya. Ada tempat penyimpanan di sini, dan di sini juga ada soket pengecasan USB Type A. Dan so far nggak banyak yang bisa dibahas sih dari baris belakangnya. Kalau untuk kepala, ya masih ada dikit sih, 3 jari. 3 jari nggak? Iya, 3 jari. Gitu. Kita cek bagasinya. Oke, bagasinya. Kita cek. Bagasinya nggak power tailgate, tapi di kuncinya ini ada pengaturan buat buka bagasi. Awalnya gue ngira power tailgate, ternyata enggak. Ini cuma dia nggak power tailgate, dia cuma soft opening, udah hidrolik standar. Dan kalian bisa lihat ya, barangnya banyak, mungkin 2 atau 3 koper muat sih di sini. Dan ini joknya juga masih bisa diratain. Gue nggak tahu rata lantai nggak ya. Oke, bagasi udah kelipet. Jadi ternyata ada tuas di kedua sisi dari mobil ini. Tarik dua-duanya baru bisa lipat, dan dia nggak rata lantai, tapi cukup. Ya, tas golf masuk lah ya. Dan kalau ngebukanya lagi, sudah capek. Oh ya, di sini juga kita nggak dikasih ban serep cadangan, tapi di sini ada portable charger tipe AC di sini. Tuh, baterai segede gini nih. Dan dia juga udah bisa V2L. Padahal kalau kalian ngolong ya, kalau gue ngolong nih, nah di sini sebenarnya bisa loh dikasih ban serep. Cuma kenapa nggak dikasih ban serep ya? Ya udah. Oh iya, tadi gue lupa bahas.
kap mesinnya tuh isinya apa sih. Sebentar, gue buka dulu. Sebenarnya bukan kap mesin juga sih, kan ini mobil listrik, nggak ada mesin nih. Kalau kalian buka, mana ya? Oh, ke bawah. Oh, ke samping. Nah, kalau biasanya mobil listrik itu kan ada ruang penyimpanan di sini ya. Biasanya buat kalian naruh duren biar baunya nggak nyebar ke interior. Ini amannya tadi tutup. Padahal ini bisa loh kalau mau jadi ruang penyimpanan. Kecil aja, kayak buat naruh helm mungkin. Oke, jadi sekarang gue udah ada di dalam sebuah Neta V2. Rasa berkendaranya gimana sih? Well, sebenarnya sekarang gue pakai mode sport ya. Putaran bawahnya sih berasa banget, tapi atasnya agak kurang. Ya, putaran atasnya agak kurang, tapi kalau akselerasinya ciri khas banget mobil listrik. Dan dia tadi gue sempat bilang dia ada mode berkendara. Jadi kalau menurut kalian sportnya terlalu gimana-gimana, ya tinggal ganti aja. Cuma lagi-lagi ya, terlalu banyak tombol-tombol yang ada di layar sehingga kita harus nyari dulu nge-slide panel instrumen untuk mencari tombol. Kayak tadi gue harus ganti mode berkendara. Nah, untuk handling gimana sih? Untuk handlingnya ya karena mobil ini kecil ya, jadi rasa limbung pasti ada. Tapi kalau untuk bantingan dia upgrade dari Neta V, berasa banget mobil ini cenderung lebih empuk dibandingkan Neta V sebelumnya. Oh iya, dan remnya gue jujur agak kurang suka karena rasa nginjek remnya ini dia lebih mirip kayak kita nginjek per dibanding kita nginjek rem. Kalau rem itu kan biasanya kita ada rasa-rasa hidrolik gitu ya. Nah, ini tuh kayak kita nginjek per gitu. Kayak kalau kalian pernah main sim racing, nah kurang lebih rasanya kayak gitu. Jadi dia lebih yang kita injek tuh per, bukan hidrolik, sistem hidrolik kayak mobil pada umumnya. Untuk visibilitas juga karena mobil ini ringkas, jadi pilar A nggak begitu mengganggu kalau seandainya tiba-tiba motor lewat. Dan juga karena mobil, balik lagi ya, dia cuma ada kamera mundur, dia nggak punya kamera 360. Ya bisa dimaklumi karena mobil ini juga kecil, jadi buat apa punya kamera mundur. Dan kamera mundur juga jernih kok di kelasnya. Untuk steeringnya dia juga cukup enteng, seperti biasa ya ESP. Dan ini bukan kategori yang steering berat-berat banget, enteng-enteng banget, standar lah. Sebenarnya mobil ini bukan tipikal mobil yang sangat fun to drive banget, tapi kalau untuk pemakaian harian atau menggunakan mobil sebagai alat transportasi cukup untuk mobilitas kita sehari-hari. Apalagi dia udah listrik kan, bebas ganjil genap dan biaya konsumsinya juga murah. Dan kalau kita tahu ya, Neta itu sekarang kan lagi dalam masa restrukturisasi. Padahal gue udah pernah nyoba Neta X, Neta V2 ini. So far mobilnya bagus-bagus. Cuma sayangnya kondisi perusahaannya sedang mengalami penyesuaian. Ya semoga Neta Indonesia bisa kembali prima lagi ya kayak dulu pertama kali hadir di Indonesia dan menghadirkan model-model mobil listrik andalan mereka. Gitu. Balik lagi ke mobil ini. So far gue cukup suka dengan mobil ini. Range jarak tempuhnya ideal, 400 km. Mobilnya juga nggak kecil banget, nggak sempit. Dan gue belum pernah ya mendengar ada malfunction mungkin ya. Malfunction dari sebuah mobil Neta, baik Neta X atau Neta V2. Bahkan mobil ini juga sempat dipakai untuk konsumen fleet. Jadi mobil ini sempat juga dipakai taksi, kalau nggak salah dipakai di Palembang deh. Digunakan sebagai taksi dalam jumlah yang banyak, dan mobilnya juga sama, Neta V2 ini. Jadi dan ditambah mobil Neta itu kebanyakan mereka sudah punya banyak komunitas. Jadi ya cukup solid ya komunitasnya dari mobil Neta ini. Ditambah Neta V2 ini kan juga bukan produk baru, dia sudah lama hadir di Indonesia. Jadi ya orang nggak begitu asing lah. Di jalan mungkin kalian masih melihat banyak
mobil Neta di jalan. Tadi gue sempat bilang ya, mobil ini punya fitur ADAS. Jadi fitur ADAS-nya ini juga udah dilengkapi dengan lane keeping assist. Cara pakai gimana? Jadi di sini ada tuas transmisi, pentokin aja sampai bawah. Nah, ACC aktif, di layar sini ada informasinya. Langsung dia bakal nyala adaptive cruise control-nya. Tapi mobil ini tipikal lane keeping assist yang bukan ngikutin jalur. Jadi dia hanya koreksi. Misal nih gue keluar arah dikit. Oh sorry, tadi gue matiin. Kita nyalain dulu. Udah nyala, oke. Coba kita naikin ya kecepatannya ya. Nah, adaptive cruise control juga bisa mulai dari kecepatan 30. Oke, kita coba ya. Adaptive cruise control nyala di kecepatan 60. Nah, dia baru ngedetect. Coba kita agak buang. Oh, dia sifatnya cuma teguran. Jadi dia tidak langsung tuh. Dia cuma ngasih tahu. Nih lu keluar jalur, tapi dia nggak langsung ngatur. Tuh. Tuh. Dia langsung koreksi diri. Coba keluar lagi. Tuh, dia sifatnya koreksi. Gitu. Dan so far mungkin itu aja ya yang bisa gue ceritakan dari mobil ini. Jadi gimana menurut kalian Neta Vito ini? 299 juta on the road Jakarta. Layak dipertimbangin nggak? Dan itu aja video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.